Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Fakhrul Fulvian, Chief Economist dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan saya juga akan didampingin sebagai moderator oleh Glenn Rianto, Head of Retail Investment dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman di sini bahwa pembahasan saham hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Fakhrul Fulvian lahir di Bukit Tinggi tahun 1987, lulus sebagai sarjana ekonomi di tahun 2010 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Fakhrul memulai karir sebagai financial market economist di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, lalu di Bahana Securities, dan saat ini menjadi Chief Economist di PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin mari kita mulai webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, makasih Cirita atas atas perkenalannya. Terima kasih atas rekan-rekan semuanya member setia dari AIE Indonesia Investment Education. Ya, mungkin kayak tadi udah cerita ya bahwa waktu Cirita bilang itu, wah ini sebenarnya memang aku bilang tuh emang pas banget itu ceritanya ya, bahwa hal yang paling menakutkan itu buat investor itu adalah hal-hal yang kita ketahui kan, hal-hal yang nggak pernah kita alami sebelumnya. Benar. Kalau cuman market turun, ada sentimen apa, kita biasa ngalamin tiap hari. Inflasi naik, itu kita ngalamin lah bertahun-tahun. Tapi kalau ceritanya hyperinflation, itu ini hal yang perlu kita lihat ya. Seberapa besar sih chance-nya, terus apa sih yang terjadi kalau seandainya hyperinflation itu terjadi. Ini mungkin hal-hal yang menarik untuk kita bahas, dan apakah kita ada resiko ke sana, itu harus kita lihat ya. Terkait itu saya minta izin untuk share presentation sebentar. Ya, silakan. Recording stopped. Stop kok. Recording in progress. Sorry. Screen, bentar. Bentar. Oke, thank you. Mudah-mudahan udah pada udah pada lihat semuanya ya screen-nya. Jadi pada kesempatan ini kita mau bahas gimana sih resikonya hyperinflation, mengingat Amerika inflation sudah 8,6%. Beberapa analis pada bilang ya bisa ada perlambatan gara-gara dampak dari harga komoditas yang sudah mulai peaking. Beberapa orang udah mulai lihat there should be a kind of peak inflation, tapi kita di satu sisi tidak boleh complacent karena tetap ada risiko bahwa inflasi ini tetap tinggi. Dan untuk membahas hal tersebut, kita akan coba bahas bagaimana itu hyperinflation dan kira-kira itu bagaimana. Nah, kalau selama ini itu kita hanya tahu sebelumnya dua, inflasi, deflasi. Inflasi kenaikan harga, deflasi penurunan harga. Lalu ada lagi cerita kedua yang populer dua bulan belakangan ini, terutama habis data-data Amerika Serikat nunjukin pertumbuhan ekonomi naik, terus pertumbuhan ekonomi turun tapi inflasi naik, itu namanya stagflation. Lalu ada lagi yang kondisi lebih ekstrimnya, itu adalah hyperinflation. Ini yang akan saya bahas karena kita lihatnya hyperinflation ini merupakan sebuah resiko yang real, itu bisa kejadian di manapun. Ini harus selalu diperhatikan oleh pasar modal. Di sini kita coba untuk memberikan beberapa navigasi ya, kira-kira bagaimana menghadapi ini. Nah, oke. Nah, apa itu hyperinflation? Ini yang kita lihat itu, hyperinflation itu sebenarnya kalau kita itu adalah kondisi yang uncontrollable, tidak bisa dikontrol dengan baik karena adanya kenaikan harga yang eksesif di ekonomi, yang salah satu ceritanya yang kita lihat itu adalah salah satu penyebabnya kalau kita lihat itu adalah pertumbuhan money supply yang
kencang banget. Nah, kencangnya ini seberapa nanti kita bahas. Pertumbuhan money supply yang kencang banget gara-gara kebijakan bank sentralnya overly akomodatif. Lalu demand itu meningkatnya kencang. Kayak di Amerika Serikat, the Fed baru berhenti memberikan stimulusnya di tengah tahun ini kan berhenti. Tapi ternyata demand-nya berarti high money supply-nya masih ada. Demand pull inflation-nya kencang. Permintaan ekonominya naik gara-gara wages growth di sana kencang ya. Lalu di satu sisi ada kondisi market loss confidence. Karena mereka lihat ini kayaknya currency tidak bisa bertahan lama. Jadinya loss confidence on currency, orang rame-rame beli barang on anything. Lalu ada kondisi war-like situation di mana ada kondisi kita tidak bisa percaya dengan monetary system ya gara-gara ada kondisi war. Efeknya itu apa? Nah, ini cost 4 cost yang biasa kejadian untuk di hyperinflation. Lalu efeknya itu bagaimana? Currency depreciate itu bisa material. Lalu orang pada lari ke gold. Walaupun ini kita cerita hyperinflation ya, walaupun call saya sampai hari ini, karena saya lihat resiko hyperinflation ini kecil, saya lihat inflasi ini naiknya teratur, saya nggak suka gold sebenarnya. Tapi kalau skenario hyperinflation ini benar-benar kejadian, kita harus lihat gold itu jadi menarik. Foreign investor back out, shortage of basic food supplies. Nah, ini beberapa sign-nya kalau udah kita bahas kan udah mulai ada proteksionisme makanan kan. India nggak mau ekspor gandum, Malaysia nggak mau jualan ayam ke Singapura, itu mulai kejadian. Dan juga ini efeknya itu disruption in banking and financial institution, ekspor are cheaper, impor mahal, unemployment naik, government revenue fall. Itu kira-kira kondisi yang kejadian di hyperinflation. Basically, hyperinflation, singkat kata saya kejadian itu adalah kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi kalau itu ada break di sistemnya. Orang tidak percaya dengan sistem lagi, orang nggak percaya currency-nya. People is just thinking things to get worse, baru hyperinflation ini kejadian. So far, sebenarnya kita lihat hyperinflation ini resikonya kalau untuk Indonesia juga masih rendah. Tapi memang kita nggak boleh complacent, kita sekarang itu sudah masuk ke era inflasi yang lebih tinggi. Ini yang hyperinflation itu pernah kejadian. Nah, contoh dari hyperinflation itu apa aja? Nah, ini yang pernah kejadian ya. Ini yang di kiri atas itu kehancuran negara Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Itu inflation-nya itu, jadi harga emas itu per mark itu dulu 10 mark di tahun 1920, di akhir tahun 1923 itu harganya itu jadi 1 miliar mark. Ini contoh hyperinflation yang kejadian. Kalau kita lihat itu selain Jerman itu highest inflation per bulannya itu ya waktu itu 29.000%. Waktu itu suddenly uang itu nggak ada artinya. Di China tahun 48 juga pernah kejadian. Yang paling dekat dengan kita yang sering diobrolin mungkin Zimbabwe dan Turki. Turki saat ini juga mengalami hyperinflation. Turki sekarang itu punya double digit inflation, itu yang kita lihat. Nah, ini yang kita harapkan yang kejadian. Ini pelajarannya sebenarnya apa kesamaan dari seluruh kejadian hyperinflation ini? Kesamaan dari seluruh kejadian hyperinflation ini tuh biasanya terjadi itu lebih dikarenakan policy dari pemerintahnya yang tidak kredibel, baik pemerintah ataupun central bank. Kalau sama kita ketahui, Turki inflasinya udah tinggi, nggak naikin bunga. Nah, inflasi naik, nggak naikin bunga, market berkaca-kaca berpikir. Kenapa? Itu yang membuat contohnya hyperinflation itu kejadian. Itu yang kita lihat. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat siklus, sebenarnya kan kita itu pindah dari siklus yang kemarin itu, kalau ingat yang biasa update-nya dari TRIM ya, dari TRIM Megah, kita kemarin itu kan siklusnya itu deflationary cycle. Kita sekarang itu kembali lagi ke siklusnya itu inflationary cycle. Kalau siklus inflasinya itu benar, rekan-rekan sekalian, harga barang naik, harusnya produksi meningkat kan. Yang kejadian sekarang itu adalah increase consumer demand dan increase money supply. Ini tidak inline gara-gara ada yang namanya supply side disruption. Ini ada supply problem. Ini yang membuat resiko inflasi yang lebih tinggi itu bakal kejadian. Dan pada dasarnya, kalau untuk menyelesaikan masalah dari global supply side di sisi ini tidak bisa diselesaikan dengan kenaikan suku bunga. Suku bunga The Fed tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan
permasalahan inflasi yang tinggi. Kalau masalahnya itu ada di supply side problem. Kalau masalah supply side problem nggak bisa. Berarti yang kejadian sekarang itu kurang investasi di minyak, kurang investasi di batu bara, kurang investasi di chemical, dan lain-lain. Ini akan saya jelaskan selanjutnya. Ini yang membuat kondisi ini sebenarnya itu tidak bisa diselesaikan dengan kenaikan harga suku bunga The Fed, tapi The Fed harus menaikkan suku bunga karena tujuan utama dari bank sentral itu adalah stabilitas harga. Pada dasarnya bank sentral tidak terlalu memperhatikan growth, dia memperhatikan itu stabilitas harga. Dan kalau ternyata tidak ada kenaikan investasi baru, itu yang kita lihat itu bisa membuat resiko hyperinflation ini ada kecenderungannya itu jadi besar ke depannya. Ini yang kita takutkan. Ini the logic of hyperinflation. Hyperinflation itu membuat kondisi yang di atas ini, inflationary cycle yang normal, ini jadi tidak berlaku. Increase consumer demand tidak bisa di-match dengan kenaikan supply. Itu yang lagi kejadian di dunia saat ini dan mendatangkan dilema di mana-mana. Kita mau ngapain sih? Tapi dilema ini akankah terselesaikan? Nanti itu akan kita bahas. Nah, jelasin dulu dilemanya apa. Nah, contoh teranyar hyperinflation itu kalau Turki masih terkendali ya. Lebanon habis kejadian sebelum Covid ya 2019 ada pemboman di di pelabuhan Lebanon waktu itu big krisis, itu kan negara kecil. Jadi ceritanya itu dulu 10.000 Lebanese pound 2019 itu bisa beli sembako itu lengkap. Mau susu, daging ayam, sayur-sayuran, buah, semuanya lengkap. Dan di 2021 10.000 pound itu hanya bisa membawa satu botol susu aja. Ini contoh teranyar dari hyperinflation. Nah, kalau kondisi hyperinflation ini siapa yang untung, siapa yang rugi rekan-rekan? Yang rugi adalah orang yang pegang uang. Tapi yang bisa jualan barang, yang bisa jualan buah-buahannya, yang bisa jualan susunya, bisa jualan kebutuhan sehari-harinya, itu yang untung. Itu yang kita lihat sebenarnya di kondisi inflasi hyperinflation. Jadi ya, di kondisi hyperinflation ini memang dan ketinggian inflasi yang lebih naik itu, yang untung itu adalah bukan orang yang pegang aset keuangan, ini udah beda. Kalau deflasi 2 tahun terakhir, itu yang untung memang benar orang yang pegang aset keuangan. Sekarang, yang akan untung paling cepat itu adalah yang pegang aset real. Itu yang kita lihat. Nah, orang pada bilang rupiah itu jelek. Enggak, kalau lawannya Turkish lira. Ini juga korbannya hyperinflation. Dulu itu ya awal 2010 kalau main ke Turki, satu Turkish lira itu 6.000 rupiah. Sekarang udah di bawah 2.000 rupiah. Mungkin udah 1.000 kali ini kalau saya tarik ke tahun 2022. So, kalau kondisi hyperinflation itu sampai terjadi, kita biasanya akan menghadapi confidence problem di currency kita. Nah, berikutnya ini kita akan bahas bagaimana relate. Nah, instead of hyperinflation, itu kita cerita kondisi yang major. Saya yang lebih kita lihat bakalan kejadian di market ini ya, itu lebih kondisinya itu ke stagflation sebenarnya. Stagflation itu akan terjadi, pertumbuhan ekonomi turun tapi inflasi naik kayak tahun 70. Kondisinya itu lebih mirip sebenarnya, sama-sama energi krisis. Sekarang kita juga kurang minyak, kurang batu bara, harga-harga naik, jadinya ada juga krisis itu biasanya berujung juga dengan tensi politik dan perang yang makin banyak. Itu yang kita lihat last case of stagflation yang kejadian tahun 70. Nah, untuk Indonesia ini sebenarnya belajar dari stagflasi tahun 70. Indonesia itu waktu stagflasi tahun 70 rata-rata pertumbuhan ekonominya 7,5%. Dari periode ini ya, dari habis 65 itu 70 sampai 80 itu masa keemasannya Pak Harto kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan negara dari minyak itu all time high at the time. Arab nggak mau jual minyak ke Amerika, nggak mau jual minyak ke Eropa, Indonesia yang jualan, Indonesia jaya. Apakah kita bisa pakai the same similar play untuk Indonesia di tahun 2022? Saya rasa partly kita bisa mengoptimalkannya, tapi so far saya lihat kita kurang optimal. Karena seharusnya kalau kita memang banyak negara itu butuh komoditas, kita sebenarnya bisa genjot ekspor batu bara kita dan genjot ekspor CPO, nikel, dan lain-lain. Tetapi yang saya lihat saat ini, yang jadi downside risk juga di Indonesia itu adalah kita saat ini tidak bisa mengoptimalkan kenaikan harga batu bara dan CPO ini untuk kepentingan neraca perdagangan kita. Yang saya lihat di sini neraca perdagangan kita surplus, tapi sebenarnya masih bisa
lebih baik lagi gitu ya. Kita lihat waktu tahun 70-an kita berhasil itu dulu. Ini mari kita lihat ya, apakah kita berhasil juga. Ini akan saya ceritain apa aja downside dan upside risk-nya. Nah, berikutnya orang banyak nanya-nanya. Gini cerita, kalau sekarang itu kan orang ngobrol volatilitas on the Fed itu inflasi udah mulai turunan ya. Tapi ada beberapa hal itu yang saya lihat itu masih bisa membuat resiko inflasi itu bisa lebih tinggi ke depannya. Nah, yang pertama itu ada supply problem di commodity market. Itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, global policy-nya masih toward ESG, nyari funding untuk oil, untuk batu bara dan lain-lainnya itu sulit. Yang kedua itu demand for commodity sudah back ke pre-COVID level, dan ada technical difficulties kayak ini, apa namanya, untuk membuka kilang minyak baru yang sudah ditutup beberapa tahun terakhir, itu sulit. Kenapa? Karena sebelumnya itu kalau kita ngobrol dengan para pakar perminyakan, untuk menutup kilang minyak baru, ini beda ya, minyak beda sama tambang. Kalau tambang batu bara bisa kita tinggalkan. Kalau kilang minyak kita mau tutup, itu harus dibom dulu Bapak Ibu. Kilang minyaknya dibom, berarti itu kondisi di bawahnya itu sudah sudah hancur. Untuk bisa kita menggali kembali itu takes time. Jadi saat ini kita lihat ada technical constraint juga yang bisa membuat delay untuk kenaikan supply di di commodity market. Sehingga masih ada resiko terutama minyak harga ini naik. Nah, satu hal ini. Hal yang kedua yang harus kita lihat, protectionism tension itu bikin permanent disruption di supply chain. Sekarang itu sudah banyak negara-negara itu yang melimit ekspor. Nggak mau saya ekspor makanan ke luar negeri, kita dalam negeri dulu dong. Ini sebenarnya proteksionisme ini membuat international trade itu tidak berjalan. Orang bakal lihat kondisinya sekarang itu globalisasi, orang mulai tidak suka lagi. Mereka lihat ngapain obligasi globalisasi kalau seandainya kita bisa support ekonomi dalam negeri dengan usaha kita sendiri. Dan sekarang itu juga ada rising nationalism tension worldwide, terutama setelah perang dari Ukraina dan Rusia. Ini hal yang harus kita lihat. Kalau proteksionisme ini berlanjut, tensi dari international trade itu turun, jangan heran Bapak Ibu, kalau kita sekarang dengan gampangnya nyari wagyu di di restoran-restoran manapun di mall di Jakarta. Kalau ternyata ada rising national tension worldwide, kita nggak mau lagi impor wagyu, kita kehilangan wagyunya, terpaksa beli daging sapi lokal yang tentunya harganya bisa lebih mahal juga gara-gara supply-nya limited. Ini hal yang saya lihat itu hal yang agak sulit dikuantifisir secara perhitungan ekonomi, tapi dampaknya bisa memberikan dampak yang material, ada proteksionisme. Nah, dan yang ketiga ini nih yang lagi orang lihat juga, monetary tightening kita itu bisa telat. Kalau monetary tightening-nya telat, kita harus aware juga bahwa inflasi ini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi yang ada saat ini. Itu yang kita berharap monetary tightening itu jalan lagi. Nah, tapi di sisi lain, yang pasti kalau kita lihat dari sektor ekonomi, ketika inflasi itu mulai naik ya 70s ke 80s, tren yang kejadian itu ini adalah kalau kita lihat itu kalau kemarin itu bertahun-tahun ekonomi itu detach dari keuangan gara-gara uang tidak berputar. Ini yang kejadian di tahun 2020 pas waktu COVID habis QE. Ini ya, ini yang kejadian. Yang saya lihat sekarang itu adalah penurunan dari velocity of money balik di Amerika ataupun di Indonesia itu akan berbalik, akan naik ke atas. Uang yang tadinya sangat banyak berada di financial sector itu akan pindah permanen ke real sector. Itu yang kita lihat. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Saya rasa Bapak Ibu sudah banyak juga yang merasakan sudah cuan saham tahun ini, tapi bayar bensinnya sudah lebih mahal. Mungkin satu kali ngisi sudah 500.000, kalau mobilnya mobil bagus sekali isi bensin 1 jutaan. Itu sudah terjadi di banyak teman-teman kami. Ini sebenarnya saya lihat itu akan meningkatkan perputaran uang di real sektor. Uang gradually di kondisi inflasi ini kembali lagi ke financial, ke real sektor. Sehingga liquidity yang ada di financial market tidak sebanyak sebelumnya.
Dan juga banyak juga orang-orang yang tadinya porsi trading dan porsi investasinya itu tinggi akan cenderung turun ke depannya karena sudah habis untuk bayar bensin naik, terus bayar harga cabai naik, harga ayam dan juga sekolah anak dan lain sebagainya. Itu kita lihat. Masih ini bakal nah, trennya lalu apa? Selain uang kembali ke real sektor, yang kita lihat itu tren yang sekarang itu adalah dengan global trade dan global trade itu turun. Nah, ini global trade turun, saya rasa ini inevitable, orang pada nggak mau jalan. Cerita investasi di Indonesia, kalau ini sejalan dengan yang pernah saya bahas juga di beberapa IG Live webinar sebelumnya, berikutnya orang akan fokus on local supplier on everything. Karena itu jangan heran, perusahaan-perusahaan basic industry seperti chemical itu mengalami kenaikan kenaikan kinerja yang signifikan. Mungkin saham seperti TPIA orang pada nunggu-nunggu ya, ini kayaknya kalau minyak turun jadi menarik. Saya juga lihatnya seperti itu, karena tren yang akan terjadi setelah ini adalah tanpa global trade, tanpa barang Cina yang murah, mau nggak mau kita harus produksi dalam negeri sendiri. Akan banyak setelah ini, seluruh produksi-produksi yang tadinya sudah pindah keluar dari Indonesia, itu akan balik lagi. Pabrik sepatu, pabrik tekstil, pabrik chemical, ban, pokoknya name anything. Automotive komponen, besi baja, itu bakal balik ke Indonesia. Dan saya lihat ini tren yang baru, cuman sayangnya memang, kalau kita lihat di IHSG saat ini, weighting dari perusahaan-perusahaan tersebut itu masih kecil, dan sebagian besar masih tidak kita kenal. Karena terakhir kali Indonesia itu basic industry-nya jaya, itu tahun 90-an, Bapak Ibu sekalian. Tahun 90-an, sampai zaman itu mungkin market cap-nya Indorama itu INDR kan udah kecil banget sekarangnya, dulu itu dominan itu di bursa, zaman Texmaco masih ada dan lain-lain. Itu yang kita lihat, that good old days itu bakal kejadian. Fokus berikutnya akan pindah ke local supplier. Ini yang kita lihat itu temanya ya. Jadinya memang ke depannya bakal ada rotasi sektor yang lumayan material saya lihat menjelang tahun 2023 dan 2024 di tengah kondisi inflationary environment. Apa bedanya? Nah, bagaimana kita membedakan pemikiran kita di antara inflationary dan deflationary environment ini? Kalau periodenya deflationary environment kemarin itu rekan-rekan, maka perusahaan yang besar dan yang paling efisien akan jaya. Karena orang ceritanya ongkos harus rendah, teknologi harus paling bagus, perusahaan 1-2 bisa memberikan supply market. Tapi di tengah kondisi yang inflasinya tinggi, logiknya berubah. Karena ada supply side problem, saya nggak peduli sama harga, saya yang penting kamu setor saya raw material sekian, jumlahnya cukup, at any price saya bayar. Itu yang akan terjadi perubahan mindset di bisnis.